Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf SH di sini akan mencoba menyampaikan dan menguraikan aturan-aturan pidana pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bahwasanya setelah melihat, memahami secara seksama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, di situ ada beberapa aturan-aturan pidana pertambangan, yang mana ada beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori dalam aturan pidana pertambangan tersebut, yang mana perbuatan tersebut diantaranya: 1. Kegiatan usaha pertambangan tanpa izin. 2. Pemegang izin dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu. 3. Melakukan kegiatan operasi produksi namun izinnya masih tahap kegiatan eksplorasi. Yang keempat, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin. Yang kelima, memindahtangankan izin. Yang keenam, tidak melakukan reklamasi pasca tambang dan penempatan dana jaminan pasca tambang. Nah, itulah beberapa perbuatan yang termaksud dalam kategori pidana pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dari itu, mari kita lihat bersama aturan pidana atau sanksi pidana terhadap hal-hal atau perbuatan yang sebagaimana saya sampaikan tadi. 1. Aturan pidana pertambangan terhadap kegiatan usaha penambangan tanpa izin. Aturan pidana sekaitan ini diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana pasal tersebut menyebutkan dan menegaskan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Selanjutnya yang kedua, aturan pidana terhadap penyampaian laporan pemegang izin yang tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu. Aturan pidana ini diatur dalam pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana pasal tersebut menyebutkan dan menegaskan pemegang IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf E
pasal 105 ayat 4, pasal 110 atau pasal 111 ayat 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Selanjutnya nomor 3, aturan pidana atau sanksi pidana pertambangan terhadap kegiatan operasi produksi namun izinnya masih tahap eksplorasi. Sekaitan ini diatur dalam pasal 160, yang mana pasal tersebut menyebutkan dan menegaskan setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Selanjutnya nomor 4, aturan pidana pertambangan atau sanksi pidana pertambangan terhadap yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin. Aturan pidana sekaitan ini diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana pasal tersebut menyebutkan dan menegaskan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf E dan huruf G, pasal 104 atau pasal 105 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Selanjutnya nomor 5, aturan pidana pertambangan atau sanksi pidana pertambangan terhadap perbuatan yang memindah tangankan izin. Sekaitan aturan pidana ini diatur dalam pasal 161A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana pasal tersebut menyebutkan dan menegaskan setiap pemegang IUP atau IUPK, IPR atau SIPB yang memindah tangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 70A, pasal 86G huruf E dan pasal 93 ayat 1 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Yang terakhir nomor 6, aturan pidana atau sanksi pidana pertambangan terhadap atau atas perbuatan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dan penempatan dana jaminan pasca tambang. Sekaitan aturan pidana ini
diatur dalam pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana pasal tersebut menyebutkan dan menegaskan setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melakukan reklamasi dan atau pasca tambang dan atau penempatan dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pasca tambang dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Nah, itulah aturan-aturan atau sanksi-sanksi pidana pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Di sini penyampaian ini semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi referensi bagi kita semua, menjadi pedoman bagi pelaku usaha. Di sini juga saya sarankan untuk lebih jelasnya, karena saya akui sebagai manusia saya penuh dengan kehilapan atau kesalahan, maka disarankan untuk membaca, memahami undang-undang tersebut. Demikian penyampaian ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.